Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Susma Dewi. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah semantik. Hakikat perubahan makna. Menurut Parera tahun 2004 halaman 107, perubahan makna adalah gejala pergantian rujukan dari simbol bunyi yang sama. Ini berarti dalam konsep perubahan makna terjadi pergantian rujukan yang berbeda dengan rujukan semula. Selanjutnya ada faktor perubahan makna. Menurut Ullman dalam Pateta tahun 2010 halaman 163 sampai 167 menyebutkan beberapa hal sebagai penyebab perubahan makna, yaitu A. Faktor kebahasaan, B. Faktor kesejarahan, C. Faktor sosial, D. Faktor psikologi, E. Perubahan bahasa asing, dan F. Perubahan kata yang baru. Yang pertama, faktor kebahasaan. Contoh kata sahaya yang pada mulanya maknanya dihubungkan dengan budak, tapi karena kata ini berubah menjadi saya, maka kata saya selalu dihubungkan dengan orang pertama terhormat. B. Faktor kesejarahan. Contoh kata wanita yang sebenarnya berasal dari kata betina selalu dihubungkan dengan hewan. Misalnya ayam betina. Kata wanita berpadan maknanya dengan kata perempuan. Kini orang tidak menghubungkan makna kata wanita dengan hewan. Faktor sosial. Contohnya, kata gerombolan pada mulanya berarti orang berkumpul atau kerumunan orang, tetapi kata ini tidak disesuaikan lagi sebab selalu dihubungkan dengan pemberontakan atau pengacau. Faktor psikologis. Contohnya, kata menaikkan harga. Orang takut menggunakan kata menaikkan harga karena dapat menimbulkan gangguan keamanan. Maka, urutan kata menaikkan harga diganti dengan urutan menyesuaikan harga. Pengaruh bahasa asing. Contoh, dari bahasa Inggris, Belanda, Arab, dan sebagainya, kata paper berasal dari bahasa Inggris, bermakna kertas. Dalam bahasa Indonesia, makna kata paper dikaitkan dengan karya ilmiah yang diskusikan dalam forum ilmiah berupa seminar. Keuntungan kata yang baru, contohnya, bangsa Indonesia merasa kurang enak menggunakan kata saudara sehingga muncul kata Anda. Kata saudara pada mulanya dihubungkan dengan orang yang seibu dan seayah dengan kita. Kini kata saudara digunakan untuk siapa saja. Selanjutnya, jenis perubahan makna. Meluas atau generalisasi. Generalisasi adalah proses perubahan makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih luas dibandingkan makna sebelumnya. Contoh kata ibu. Makna dulu sebutan orang tua wanita. Sedangkan makna sekarang sebutan wanita yang lebih tua atau dihormati.
Selanjutnya ada menyempit atau spesialisasi. Spesialisasi adalah proses perubahan makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih sempit jika dibandingkan makna sebelumnya. Contoh kata sarjana. Makna dulu untuk orang yang pandai. Sedangkan makna sekarang orang yang lulus strata 1. Selanjutnya ada membaik atau ameliorasi. Ameliorasi adalah proses perubahan makna yang menyebabkan makna yang baru dirasakan lebih baik atau lebih tinggi jika dibandingkan makna sebelumnya. Kata dulu buta. Kata sekarang tunanetra. Selanjutnya ada memburuk atau peorasi. Peorasi adalah proses perubahan makna yang menyebabkan makna yang baru dirasakan lebih buruk atau lebih rendah jika dibandingkan makna sebelumnya. Contoh, kata dulu pergi. Kata sekarang kabur. Selanjutnya persamaan sifat atau asosiasi. Asosiasi adalah proses perubahan makna secara kiasan.
Contoh kata amplop. Makna sebenarnya tempat surat. Sedangkan amplop makna kiasan uang sogokan. Selanjutnya yang terakhir adalah pertukaran tanggapan sinestesia. Sinestesia adalah proses perubahan makna yang berkaitan dengan konteks alat indera sebagai penerimanya. Kata manis. Perasa indera pertama, penglihatan untuk indera kedua. Contoh kalimat gadis desa. Sekian video dari saya. Thanks for watching.